Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini di hadapan saya ada kitab yang diberi nama Risalah Aqaid karangan Al-Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Bajuri, seorang Grand Sheikh pada zamannya, Grand Sheikh Al-Azhar, yang disarahi oleh ulama tanah Jawa Muhammad Nawawi Al-Jawi, yang diberi nama dengan kitab Tijan Ad-Daruri. Maka kitab ini lebih populer dengan nama kitab Tijan Ad-Daruri. Dalam kitab Tijan Ad-Daruri ini penulis menyampaikan, menyuguhkan kepada kita tentang ilmu aqaid atau ilmu tauhid yang bermazhab terhadap mazhab Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagaimana yang kita tahu, ijtima para ulama di CES-nya beberapa tahun yang lalu bahwa salah satu syarat ahli sunnah wal jamaah dia berakidah mesti bermadhab Asy'ariyah atau Maturidiyah, berfikih tidak lepas daripada 4 madhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Walaupun beberapa masalah yang tidak populer diperbolehkan untuk mengikuti salah satu mazhab yang 8. Lalu setelah tasawuf, mengikuti tasawufnya Syekh Junaid. Jadi di sini tasawuf bukan tasawuf yang penuh hurapat atau tasawuf falsafi, tapi tasawuf yang bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Suluk menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak melenceng daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada ilmu tauhid. Kita terbiasa untuk, bahkan di pesantren itu, sebelum ngaji sebuah kitab, kita disodorkan tentang bahasan mabadi, supaya si santri tidak salah paham dalam memahami sebuah disiplin ilmu, atau tidak ngacak dalam berpikir akan mauduat sebuah ilmu, sebuah disiplin ilmu. Juga di pesantren itu ada tradisi membahas juga bismillah, bahasan bismillah al-muwafiq, yang muafakat dengan fan yang dipelajari. Namun kiranya di sini kita akan membahas sebagian-sebagian saja karena waktu dan lain halnya. Apa itu tauhid? Tauhid secara bahasa al-ilmu bi anna syai' wahid. Tauhid secara bahasa adalah al-ilmu bi anna syai' wahid. Kita tahu bahwa sesuatu itu adalah satu. Adapun secara sorob, tauhid itu adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan, sulasi majid, warna awal bab sani. Nah, maka dalam definisi lain secara bahasa tauhid itu adalah ja'lu syai'i wahidan ghairu muta'addidin. Ja'lu syai'i wahidan ghairu muta'addidin. Menjadikan sesuatu hal satu, tidak ada bilangan, tidak berbilang. Adapun makna tauhid secara istilah, yaitu huwa al-iman bi annallaha ta'ala wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi, la syarika lahu bi mulkihi wa tadbirihi. Artinya bahwa tauhid itu al-iman, mengimani bi annallaha wahid, bahwa Allah dialah zat yang, dialah yang maha tunggal, bi zatihi dalam zatnya, wa sifatihi dalam sifat-sifatnya, wa af'alihi dan af'al atau pekerjaan dan perbuatan-perbuatannya. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalna min qablika
min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, tidaklah aku mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, kecuali aku wahyukan kepada mereka bahwasanya la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang patut disembah dan tiada Tuhan yang menciptakan semesta ini kecuali aku. Maka oleh sebab itu, karena hanya aku Tuhan, kata Allah, fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Perlu diketahui bahwa tauhid adalah merupakan asluddin, pokok daripada agama adalah tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Lalu wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah fa'lam baru ada perintah istighfar untuk dosamu, orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nah, apa ini? Fa'lam annahu la ilaha illallah adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan wastaghfir li dzambika adalah amal saleh, memohon ampun kepada Allah amal saleh. Bahwa di sini amal saleh tak bisa berdiri, tidak bisa jadi, tidak bisa bernilai tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang mukmin, orang muslim, tidak menuhankan kecuali Allah Subhanahu wa taala, baik dalam penciptaan ataupun dalam penyembahan, pengabdian, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu adalah merupakan asluddin, merupakan pokok daripada agama. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa tauhid ini merupakan yakni mengesahkan Allah dan mempercayai Rasul Muhammad sebagai utusannya. Dikatakan dalam hadis, afdhalul a'mal, seutama-utamanya amal adalah imanun billah, mengimani Allah wa rasuli dan rasulnya. Perlu saudara ketahui bahwa dalam madhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni yang dipimpin oleh Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, bahwa tauhid ada tauhid fi zat, ada tauhid fi sifat, tauhid fil af'al. Perlu ketahui bahwa Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dia tidak membuat metode baru sendiri, melainkan mengukuhkan apa yang diajarkan oleh salaf-salafnya terdahulu, para imam salaf terdahulu. Maka dia kukuhkan menjadi sebuah disiplin ilmu yang seperti ini untuk mempermudah kita, bahwa ada tauhid fi zat, tauhid fi sifat, tauhid fil af'al. Nanti Ibn Taimiyah membuat hal yang baru dengan membuat uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nanti kita bahas apakah ada tradisi sebelum Ibn Taimiyah, apakah Al-Quran membenarkan membagi uluhiyah, rububiyah, yang membedakan, memisahkan pemahaman uluhiyah dan rububiyah. Nah, jadi kapan Allah sebagai Rabb, kapan Allah sebagai ilah. Nah, dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahwa tauhid fi zat, bahwa hanya dengan tauhid fi zat, Allah zatnya yang Maha Esa, menafikan dua hal, mengenyahkan, mengesampingkan dua hal. Pertama, antakuna zatuhu ta'ala murakkabatan min jawahir wal a'rad wal ab'ad wal ajza. Kita dengan tauhid bizat menafikan bahwa zat Allah tidak tersusun dari jauhar. Seyogianya ini kalau di pesantren itu, sebelum kita ngaji tauhid atau setelah ngaji tauhid ala kadar tahu dulu yang wajib-wajib, itu dilanjutkan mempelajari tentang mustalahat tauhidnya itu. Kita memahami apa itu jauhar, apa itu irid, apa itu ab'ad, apa itu ajza, nanti apa itu kam muttasil fi sifat, apa itu kam muttasil fi zat, dan seterusnya. Mungkin tidak cukup dalam waktu yang pendek ini. Jadi bahwa dengan tauhid fi zat, apa kita menafikan bahwa zat Allah tidak tersusun dari jawahir, tidak tersusun dari a'rad, tidak tersusun dari ab'ad, tidak tersusun daripada ajza.
Kita dalam berpikir kadang terpengaruh oleh pengalaman kita melihat dan mengetahui. Jangan sekali-kali bahwa kita membayangkan Allah di mana dan seperti apa. Dan bagaimana, karena Allah Al-Muqaddas, Allah yang sangat zat yang sangat suci, tak tersusun daripada jauhar, a'rad, dan ab'ad juga ajza. Kenapa? Dalam ilmu akal itu, li'anna kulla murakkabin hadisun makhluqa. Li'anna kulla murakkabin hadisun makhluqa. Setiap yang tersusun pasti baru dan ada dialah ciptaan. Dalam surat Al-Infitar kata Allah, bi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Bi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Itu sifat makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam akidah kita, orang yang berkeyakinan Allah berjisim, kita katakan yang mujassimah adalah orang yang begitu bid'ah dolalah, yang meyakini Allah berjisim atau memiliki sifat-sifat seperti makhluk, bertangan, berwajah, berkaki, dan seterusnya. Atau Allah memiliki sifat-sifat makhluk, berjalan, berlari, dan seterusnya. Yang kedua dengan tauhid fizzat itu, apa? Antakuna zatun ukhra mislu zatih. Kita menafikan tidak ada zat lain yang memiliki kesamaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keyakinan kita sama sekali tidak ada yang menyamai, membandingi zat Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Dari qul huwallahu ahad inilah pijakan dasar daripada tauhid fizzat. Dialah Allah yang maha ahad, yang maha tunggal. Tidak ada yang menyamai dalam zatnya, dan zat dia adalah ahad. Pengertian ahad juga diartikan tak tersusun dari materi apapun. Jadi jangan dibayangkan Allah itu seperti kita makhluknya tersusun dari berbagai macam materi. Dia adalah zat yang maha tinggi. Maka itulah makrifat tertinggi kita. Dalam hati kita tersemayam keyakinan bahwa Allah yang maha tinggi, yang tidak kita bisa bayangkan, tidak bisa kita pikirkan. Cukup kita yakini bahwa adalah zat dia, zat yang maha tinggi, bersih, tersusun daripada jauhar, bersih, tersusun daripada a'rad, bersih, tersusun daripada ab'ad, bersih, tersusun daripada ajza. Nah, karena itu semua merupakan sifat makhluk kayak tadi, fi ayyi syai'in fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang kedua, tidak ada zat yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Yang kedua, at-tauhid fi sifat tunfil amren, juga bisa menyampingkan dua hal. Yang pertama, ayyakuna lahu ta'ala qudratan wa waridatan ila akhirih. Allah tidak memiliki dua kudrah, tidak memiliki dua waridah, iradah, tidak memiliki dua ilmu atau kehidupan atau hidup hayat maksudnya, dan seterusnya. Yang kedua, dengan tauhid sifat ini, ayyakuna li ahadin minal makhlukin sifatun kasifatillahi ta'ala. Tidak ada satu makhluk, apakah dia manusia, apakah dia jin, apakah dia malaikat, atau bergabung manusia, jin, dan malaikat, tak akan memiliki sifat seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam surat Al-Ikhlas tadi, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang yang kufu, yang seimbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tauhid fil af'al. Mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah. Dikatakan dalam surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan semua kerjaan kalian. Jadi dalam akidah kita ini bahwa Allah lah yang menggerakkan kita. Walaupun kita disuruh untuk ikhtiar, tapi hakikat memberi kemampuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan, innallaha yasna'u kulla sani'in wa sana'atih. Nah, jadi innallaha yasna'u kulla sani'in wa sana'atah. Silahkan bacanya. Innallaha yasna'u kulla sani'in wa sana'atahu. Bahwa sungguh Allah yang menciptakan setiap para produsen dan produksinya. Jadi produksinya ciptaan Allah, dan hakikatnya produksinya pun buatan Allah Subhanahu wa taala. Ini maka kita meyakini bahwa tidak ada yang membantu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengimbangi af'alnya Allah Subhanahu wa taala.
maka seluruh ini tergabung dalam la ilaha illallah. La ilaha illallah ini tauhid. Nah, bagaimana dengan akidah sebagian saudara kita yang membagi bahwa ada tauhid uluhiyah dan rububiyah dan juga asma wa sifat? Menurut saya itu rancu. Membedakan makna ilah dan makna Rabb. Coba kita lihat dalam surat Al-Imran. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Kita lihat bahwa andai makna Rabb dan makna ilah berbeda, tentu dalam Al-Quran tidak menggunakan kalimat arbab, tetapi menggunakan alihah. Harusnya wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina alihatan. Nah, karena pakai arbaban, karena setiap Rabb itu ilah dan ilah itu adalah Rabb. Kita tidak membedakan antara makna ilah dan makna Rabb. Atau dalam surat Yusuf dikatakan ya sahibai sijn arbabum mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Menggunakan kalimat arbabun tidak alihatun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Atau dalam surat lain dikatakan aja'alal alihata ilahu wahidan in hadza la syai'un ujab. Atau lakinnahu wallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada. Dalam surat Al-Kahfi ini lakinnahu wallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada. Andaikan dalam ayat ini membedakan antara kalimat Rabb dan kalimat ilah, tentu akan menggunakan redaksi lakinnahu wallahu ilahi, tidak akan Rabbi tapi akan ilahi di sini. Bahkan kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan tauhidul uluhiyah dakhilun fi umumi tauhidir rububiyah. Jadi kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, tauhidul ilahiyah dakhilun fi umumi tauhidir rububiyah, bahwa tauhid ilahiyah masuk di dalam keumuman tauhid rububiyah. Dengan dalil waktu itu Allah Subhanahu wa taala menanya terhadap zuriyah Adam alaihi salam di alam ide sana, alastu bi rabbikum qalu bala. Tidak mengucapkan alastu bi ilahikum, tapi alastu bi rabbikum. Di sini tauhidul uluhiyah dakhilun fi umumi tauhidir rububiyah. Juga kita lihat nanti Munkar wal Nakir bertanya, bukan man ilahuk tapi man rabbuk, man rabbuka. Nah, di sini tidak ada perbedaan. Maka dengan dalil-dalil para masyayikh, para guru kita, bahwa rasanya nanti juga repot dengan konsep uluhiyah rububiyah ini. Kita bisa mengkafirkan sebagian orang muslim, bahkan bisa memuwahhidkan. Ini lucu aja. Jadi kata mereka itu bahwa dengan rububiyah, orang musyrik Mekah dulu itu, nanti kita bisa sampaikan dalil-dalil ini, orang musyrik Mekah itu bahwa dia bertauhid secara rububiyah dengan dalil ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Kata mereka bahwa di sini orang musyrik adalah muwahhid fi rububiyah. Dalam ilmu akal itu antara muwahhid dengan musyrik dua perkara yang berbeda. Mana mungkin dia memiliki titel atau sebutan atau sifat dua hal yang berbeda sekaligus pada tempat yang sama, pada tokoh yang sama. Dia musyrik dan dia muwahhid juga, ini adalah impossible. Sebaliknya dalam nanti uluhiyah. Nah, nanti ada yang menuduh seorang yang bertawasul kepada Allah dengan kecintaannya kepada Nabi, kecintaannya kepada para aulia, kecintaannya kepada solihin, atau waktu berziarah kubur tawasul dengan sahibul maqbarah tadi, dikatakan musyrik. Ini orang tidak tauhid dalam uluhiyah. Jadi dia adalah musyrik fil uluhiyah, muwahhid fil rububiyah. Bagaimana mungkin seorang muslim memiliki gelar ada sebagai seorang musyrik? Ini menurut saya adalah cacat logika dalam memahami dengan pemahaman yang seperti ini. Jadi ini bahayanya adalah bisa memusyrikan, mengkafirkan orang-orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, nanti siapa wadinya yang membuat ilmu tauhid itu adalah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Lalu
apa yang menjadi maudhu'nya, menjadi objek pembahasan itu zatuhu ta'ala, zat Allah Subhanahu wa taala, dari sifat wajib, sifat jaid dan mustahilnya. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi kalau dalam alamin ini, kalau dalam ilmu nahu ini disebut apa namanya, mulhaq jama' muzakkar salim, bukan jama' muzakkar salim. Kenapa? Karena antara alam yang mufrad dengan alamun yang berbentuk jama' beda makna. Kalau alam mufrad kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau alamin itu adalah malaikat, manusia dan jin, terbatas. Tapi kalau alam mufrad itu adalah kullu ma siwallah, bintang gemintang di sana, laut dan isinya, gunung berserta isinya, dan semuanya manusia dan yang lain-lainnya bisa disebut alam. Jadi selain Allah disebut alam. Nah, Rabbil alamin ini mimpi taglib. Wassalatu wassalamu, salawat serta salam ala Rasulillah, semoga tercurah limpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, wa di sana bermakna amma. Jadi wa ba'du, adapun setelah, namanya faslul khitab dalam ilmu balaghah. Nah, jadi faslul khitab namanya wa ba'du, adapun setelah basmalah, hamdalah, salawat dan salam ala manzukir, fayaqulu, maka berkatalah faqiru rahmati rabbih, sosok yang sangat butuh akan rahmat Tuhannya, al-khabir, Allah yang maha tahu, al-basir, Allah yang maha melihat, Ibrahim al-Bajuri, yaitu Ibrahim al-Bajuri, yani Muhammad bin Ibrahim al-Bajuri. Nah, kita terkenal pesantren namanya Syekh Bajuri atau Imam Bajuri katanya. Dan itu nama kampung di Mesir sana, jadi ada kampung Bajur. Dan beliau ini itu salah seorang ulama yang menduduki kursi sebagai Grand Syekh kalau zaman sekarang. Karena Ahmad Thayyib dulu, ini zamannya Syekh Nawawi, zamannya Syekh Zaini Dahlan. Nah, nanti kita bahas. Zu taksir, yang sangat lalai. Jadi beliau merendahnya, lalai dalam menuntut ilmu, lalai dalam menggali pemahaman, lalai dalam ibadah, zu taksir. Tolaba, nah ini tolaba ngerabnya menjadi makul qaul min yakulu. Nanti tolaba min badul ikhwan itu wa jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahallin nasbin makul qaul min yakulu. Tolaba telah meminta minni dariku ba'dul ikhwan, sebahagian saudara. Nah, ini dikatakan oleh para guru kita, ba'dul ikhwan di sini gini, adalah Syekh Soheh Buni Kasih Cianjur dan Mama Azroi Bojong Garut. Nah, Garut. Ini ba'dul ikhwan. Karena jadi Mama Azroi Bojong Garut ini gurunya Mama Satibi Gentur. Nah, beliau berguru kepada Syekh Nawawi, juga berguru kepada Syekh Said Zaini Dahlan, juga melanjutkan nyebrang ke Mesir berguru kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Bajuri. Bahkan di kitab Tijan pun disarahi oleh ulama Jawa yang bernama Imam Syekh Nawawi Tanara al-Bantani. Itu ulama-ulama kita luar biasa dulu itu. Dan luar biasa himmah belajarnya. Di ba'dul ikhwan ini dikatakan adalah Syekh Soheh Buni Kasih Cianjur dan yaitu Mama Azroi Bojong. Jadi di Garut itu ada dua. Ada Mama Azroi Sukaraja Garut, ada Mama Azroi Bojong Garut itu. Cuma yang tua Mama Azroi Bojong ini. Kalau Mama Azroi sebelah sini. Aslaha, semoga memberikan kebaikan Allahu sapa Allah li untuku walahum dan badul ikhwan al-hala wa sya'na, akan keadaan dan kondisi. Apa yang dipinta oleh badul ikhwan? Ini doanya siapa? Ibrahim al-Bajuri untuk beliau dan untuk badul ikhwan tadi.
Aslahallahu li wa lahum al-hala wa sya'na. Ingin dibuat memiliki hal yang lebih baik. Maka doanya, di antara doa yang maksud itu adalah Allahumma hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, robahlah keadaanku terhadap keadaan yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi. Itu harus kita baca setiap saat. Allahumma hawwil ahwalana ila ahsanil hal, supaya dalam hari-hari kita berprestasi menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut orang banyak. Jadi kondisi kita baik secara kebatinan, batin kita, secara akidah kita, secara ritual ibadah kita, dan secara sosial kita, juga ekonomi kita tentunya baik. Allahumma hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Makanya asallallahu li walhum al-hala wa sya'na. An aktuba, hendak aku menulis lahu untuk ba'dul ikhwan, risalatan, sebuah risalah, kitab kecil dan tipis kayak ini kan cuma 16 halaman. Tashtamilu, yang mencakup risalah, ala sifatil maula, atas sifat-sifat Allah Tuhan semesta alam, wa adadadiha, dan kebalikan-kebalikan sifat, wama, dan perkara ya juzu, yang jaiz ma bihaqihi ta'ala, dalam hak Allah Ta'ala, wa alama, dan atas perkara yajibu, yang wajib ma bihaqir rusul, dalam hak para rasul, wama, dan barang yastahilu, yang mustahil ma fi haqihi, dalam hak rasul, wama, dan barang yajuzu, boleh ma. Jadi fa'ajabtu, maka aku memenuhi hu, terhadap ba'dul ikhwan, ila zalika, terhadap soal. Fakultu, maka aku berkata, wabillahi taufik, wabillahi, dan hanya dengan Allah, at-taufiku, taufik. Jadi kata beliau, ba'dul ikhwan meminta aku untuk membuat sebuah risalah, sebuah kitab tipis yang cukup untuk membahas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kebalikan daripada sifat-sifat Allah taala. Dan artinya apa? Sifat yang wajib dan sifat yang mustahil. Juga meminta menulis sifat-sifat yang jaiz, yang boleh-boleh saja dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Juga mencatat sifat yang wajib dalam hak para rasul. Dan ya kita harus tahu juga apa sifat-sifat yang wajib pada rasul. Lalu apa yang sifat-sifat mustahil terhadap para rasul. Nah, dengan mengetahui sifat ini, nanti dalam menafsirkan ayat juga kita kira-kira ada hal-hal yang mauhum, hal-hal yang mencurigakan, hal-hal yang tidak masuk akal, kita akan mencari bagaimana cara menafsirkan yang benar. Nah, seperti ada sementara orang itu menafsirkan ayat sembarangan, seolah-olah Rasul berdosa atau Rasulullah berbuat dosa. Nah, dengan ini adalah kecetekannya dalam memahami bahasa Arab. Nah, padahal dengan bantuan ilmu tauhid kita tahu apa sifat yang wajib, apa sifat yang jaiz, dan apa sifat yang mustahil bagi pada para rasul. Kita akan tahu layakkah sifat ini disematkan kepada para rasul tadi, layakkah sifat ini disematkan kepada para anbiya tadi. Nah, kalau tidak layak sesuai dengan pagu ini, tentu kita akan mencari padanan penafsiran sehingga tetap menjaga kesucian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para rasul yang lainnya. Nah, kata penulis, fa'ajabtuh, maka aku penuhi, katanya, permintaan ba'dul ikhwan ila zalika, untuk membahas itu semua. Fakultu, maka seraya aku berkata, wabillahi taufik. Ini hanya dengan Allah taufik. Bahwa apa itu taufik? Taufik memiliki kebalikannya, sepadannya itu al-khizlan. Jadi kalau taufik khalqul qudrah ala ta'ah. Khalqul qudrah ala ta'ah. Menciptakan kemampuan untuk berbuat taat. Seperti kita sekarang ngaji ini, artinya Allah memberikan kemampuan kita duduk, membaca, mencerna, memahami, itu taufik. Karena diciptakannya kemampuan dalam diri kita untuk sebuah amal taat, itu merupakan taufik. Kebalikannya khidlan. Apa khidlan itu? Itu kebalikannya. Khalqul qudrah alal ma'siyah. Selalu punya kesempatan kalau untuk maksiat.
duitnya ada terus. Nah, waktunya ada terus, duitnya ada terus, semangatnya ada terus. Nah, itu namanya khidlan, orang yang dihinakan. Jadi kalau taufik khalqul qudrah ala ta'ah, Allah ciptakan kemampuan kita untuk berbuat taat. Ada saja kesempatan, ada saja kemampuan untuk berbuat baik, namanya taufik. Maka di sini musannif, walaupun dia orang cerdas, seorang grenseh, dia mengatakan bahwa semata-mata ini taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yajibu ala kulli mukallaf. Wajib atas setiap mukallaf, orang yang dibebani dengan hukum syariah. Orang yang dibebani dengan hukum syariat. Dia wajib melaksanakan kewajiban dan wajib menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dari mukallaf, yakni akil dan balik. Akil dan balik mana? Ayya arifa, dia mesti mengetahui ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuz. Dia mesti tahu apa yang wajib dalam hak Allah Ta'ala dan apa yang mustahil di dalam hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajibnya wajib ain, fardunya fardu ain. Beda dengan belajar nahu, beda dengan menyembahyangkan mayit dan seterusnya, itu perlu kifayah. Tetapi belajar ilmu aqaid, ilmu tauhid ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya kewajiban yang individu. Setiap orang yang berakal dan sudah dewasa balik, maka dia diwajibkan untuk mengetahui ini. Maka Anda belajar ilmu komputer, belajar ilmu politik, belajar ilmu manajemen, belajar ilmu kimia dan sebagainya, kedokteran, tidak belajar ilmu ini, maka selamanya Anda dosa dalam belajar ilmu tauhid itu. Kalau Anda berakal atau balik, kecuali nggak berakal, atau Anda belum balik, masih kecil. Kalau kita lihat di Mesir, di Syria, di mana itu, anak-anak kecil itu diajarkan dulu adalah tentang aqaid, dikenalkan siapa Tuhanmu, apa yang sifat yang wajib terhadap Allah dan seterusnya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Apa arti wajib di sini? Nah, ini wajib dalam dalam barometer hukum akal. Jadi ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Jadi ada hukum syar'i seperti salat wajib salat, itu syariat yang menuntun. Nah, lalu kalau orang umpamanya merah muka, itu biasa menunjukkan orang itu sedang atau orang yang menggigil menunjukkan orang tadi yang merah muka sedang malu, atau yang menggigil dia adalah sedang demam. Itu secara adat seperti itu. Nah, apa yang kita maksud dalam ilmu aqaid ini adalah hukum wajib, mustahil dan jaiz secara akal. Definisinya gimana? Nah, wajib itu ma la yatasawwaru fil akli adamu. Perkara yang tidak terima oleh akal untuk tiada. Jadi perkara yang secara akal tidak mungkin tidak ada. Nah, tidak. Itu namanya wajib. Kalau mustahil, ma la yatasawwaru fil akli wujuduh. Perkara yang akal tidak menerima atas keberadaannya. Nah, kalau jaiz, ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wa adamu. Akal menerima, mau ada, mau tidak ada, itu perkara namanya jaiz, maka perkara yang boleh. Jadi kita harus memisahkan, kita ada istilah tersendiri-sendiri. Mungkin kalau wajib dalam pengertian ilmu fikih, itu akan beda pengertian wajib dalam ilmu aqaid. Kalau wajib dalam ilmu fikih, ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Tetapi kalau dalam ilmu aqaid adalah wajib itu ma la yatasawwaru fil akli adamu. Kalau mustahil, ma la yatasawwaru fil akli wujuduh. Dan mustahil adalah ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wa adamu.